Ya oke, ketemu lagi, jumpa lagi dalam ide Ruby, DRP, ide Ruby Prasetyo. Kali ini saya mau sharing tentang sekolahan, pendidikan. Kalau dikasih judul gitu ya, sekolah pura-pura atau pura-pura sekolah. Nah, zaman normal, zaman bukan pandemi, rasa ada beberapa anak yang punya kreativitas gitu ya. Kreativitasnya bolos sekolah. Nah, itu kan bisa dibilang sebagai pura-pura sekolah, padahal aslinya nggak sekolah. Tapi rasanya di masa pandemi ini tidak ada bolos sekolah, masuk sekolah aja nggak ada. Nah, cuman yang muncul justru di masa pandemi ini adalah sekolah pura-pura. Ada labelnya, ada plakatnya, ada tulisannya, sekolah gitu, tapi itu sekolah pura-pura. Nah, gimana sekolah pura-pura itu? Saya membahas dulu ya. Mungkin yang saya lebih tekankan ini untuk pendidikan dasar, sekolah dasar SD. Nah, di SD itu saya mengklasifikasikan menjadi beberapa sekolah. Jadi ada sekolah yang eh, pasif, sekolah dan gurunya pasif, dan kebetulan murid-muridnya juga pasif juga. Gimana definisinya? Sekolah yang model ini itu ya gurunya pokoknya ngasih eh, apa namanya materi gitu ya, materinya itu kasih tugas untuk pelajaran ini dibaca halaman ini sampai halaman ini, nanti untuk yang halaman ini dikerjakan, sudah gitu aja ngasih tugas. Terus kemudian murid-muridnya mengumpulkan tugas, kemungkinan dikasih tugasnya itu mingguan. Jadi mungkin seminggu sekali ketemu dengan orang tuanya, ngasih tugas, sambil orang tuanya mengumpulkan tugas. Begitu seterusnya sampai akhir tahun ajaran. Terus udah dikasih nilai dan si anak ini naik kelas. Entah tadi siapa yang mengerjakan. Kalau kalau anaknya aktif sih bisa aja anak itu yang mengerjakan. Tapi kalau anaknya pasif juga mungkin orang tuanya juga ditarget segera mengumpulkan, ya udah orang tuanya yang bantuin. Tulisannya dijelek-jelekin gitu. Mungkin ada teman-teman yang di kanan kirinya, tetangganya, atau mungkin saudaranya, atau bahkan mungkin mengalami sendiri kayak gitu. Ya, itu adalah uh, klasifikasi yang pertama. Kemudian nih, sekolah atau gurunya pasif, tapi muridnya aktif. Agak mending nih, ada yang aktif-aktifnya, si muridnya aktif. Sama gurunya cuma ngasih tugas, ngasih soal, terus kemudian minggu depannya dikumpulkan. Kalau muridnya aktif, murid ini kayaknya ada pihak murid dan juga orang tuanya ya. Kemudian belajar sendiri, mungkin orang tuanya juga ngasih ngajarin juga kayak gitu. Nah, itu mending lah. Mending bahwa si murid ini belajar sesuatu dari orang tuanya sendiri. Jadi jadi ini tadi dua dimensi ya. Yang pertama adalah guru dan sekolah, yang kedua murid dan orang tua murid. Nah, ini tadi klasifikasi yang kedua, sekolahan dan gurunya pasif, tapi murid dan orang tuanya aktif. Nah, selanjutnya yang juga agak mending juga ya, guru atau sekolahnya aktif, muridnya yang pasif, atau orang tua muridnya juga yang pasif. Jadi sekolah yang aktif, mungkin kalau nanti diklasifikasikan lagi ada juga ya, ada yang aktif bikin materi, ada yang sampai bikin kelas online, ada juga yang mungkin sampai kunjungan seperti itu. Ya kurang lebih gitulah, pokoknya sekolahnya aktif gitu, gurunya aktif. Tapi kalau muridnya nggak aktif, ya kayak yang tadi pertama, akhirnya yang ngerjain mungkin orang tuanya, atau ya udah pokoknya dikasih tahu, didikte, suruh nulis gitu, suruh ngerjain gitu, tanpa tahu, tanpa paham apa yang dimaksudkan dari pelajaran itu. Nah, yang ideal di masa pandemi ini, sekolah dan gurunya aktif, orang tua dan muridnya juga aktif. Kalau ini kondisi ideal sekali ya. Gurunya bikin materi, video, mungkin dikasih
ke anak-anaknya, ke murid-muridnya, terus kemudian si murid-murid juga mengerjakan dengan dibantu orang tuanya kayak gitu. Kemudian mungkin juga ada kelas online pakai conference kayak gitu. Ya, itu adalah kondisi ideal. Nah, seberapa ideal kondisi pendidikan? Ya, kalau dalam masa pandemi sih, saya kira nggak ada yang begitu idealnya ya. Jadi kalau misalnya, saya nggak tahu apakah ada sekolah-sekolah yang kreatif, misalnya terus membuat kunjungan, si guru tes dulu, terus kemudian saat dinyatakan aman, kemudian datang ke muridnya, kemudian eh, apa namanya mendiskusikan pelajarannya kayak gitu, mendatangi murid. Kalau mendatangi murid itu expert sekali ya itu ya. Karena kalau kalau harus tatap muka di sekolah kan nggak mungkin karena dilarang kan. Walaupun ini saya ngomong tapi nggak usah diomongin yang lain-lain ya. Ada juga sih yang nggak seragam datang ke sekolah, terus kemudian belajar juga di sekolah kayak gitu. Prokes juga sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kayak gitu itu benar atau salah. Tapi ya itu namanya upaya ya. Mungkin buat saya sih itu bentuk kreativitas aja biar ada interaksi antara sekolah dan murid, antara guru dan murid. Nah, masih di masa pandemi, eh, sekolah-sekolah mungkin juga mengalami kendala gitu ya. Tapi sekolah-sekolah di kota dan sekolah-sekolah di desa mungkin juga beda. Di desa, di desa itu maksud saya tempatnya yang tidak begitu terpantau oleh publikasi gitu ya. Mungkin juga oleh pantauan media sosial atau wartawan atau pemerintah gitu mungkin masih saja ada yang tatap muka gitu ya, walaupun nggak setiap hari, mungkin 3 hari seminggu 3 kali atau 2 kali gitu mungkin juga ada. Tapi nggak tahu saya itu. Tapi memang sebenarnya diperlukan kreativitas, diperlukan terobosan sekolah untuk melakukan pendidikan di masa-masa pandemi seperti ini. Sehingga sekolah itu bukan sekolah pura-pura, tapi sekolah beneran gitu ya. Nah, tapi gimana mau jadi sekolah sekolah beneran ya? Wong sebenarnya di masa normal aja, masa yang bukan pandemi, rasanya sekolah itu juga sekolah pura-pura juga ya. Begini pura-puranya. Sekolah itu nggak tahu sih tujuannya apa itu ya. Mungkin ada definisi tujuan yang resmi di Google itu dicari aja. Cuman bagi saya sekolah itu harusnya ngasih pemahaman, bukan hanya ngasih nilai. Jadi yang saya tahu sih sekolah itu akhirnya membuat soal yang atau mengerjakan sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan rencana pembelajaran. Ya sudah itu targetnya begitu. Murid juga sama, murid itu ada nilai dasarnya harus memenuhi KKM atau apa itu namanya, sehingga akan berjalan sesuai dengan jadwal. Sudah ada jadwalnya. Satu semester itu jadwalnya menyelesaikan apa saja itu sudah ada. Nah, dari situ rasanya pemahamannya apalagi kalau kelas itu namanya kelas misalnya 20 orang gitu aja pasti juga kemampuannya berbeda-beda ya. Kecuali sekolah-sekolah khusus yang memang secara standar kemampuannya sudah distandarisasi kayak gitu. Nah, dengan kondisi itu tadi akhirnya eh, mungkin ada murid yang punya pertanyaan tapi tidak terjawab. Yang penting adalah murid dapat nilai, nanti bisa naik kelas, naik ke jenjang sekolah berikutnya, guru juga dapat nilai, mungkin buat urusan sertifikasi atau akreditasi sekolahan. Jadi rasanya sekolah ini jadi sekolah pura-pura, hanya formal saja yang dikejar, tapi yang esensinya malah enggak. Ini enggak semua sekolah ya, cuman saya dengar beberapa sekolah seperti itu. Mungkin nggak semua sekolah, tapi mungkin kebanyakan kayak gitu. Nah, kondisi ini kan memprihatinkan sebenarnya. Sebenarnya ini sekolah, tapi kok ternyata sekolah pura-pura aja. Lah kalau sekolah pura-pura, terus kemudian muridnya pura-pura sekolah, ya pendidikan kita itu jadi pendidikan pura-pura. Makanya kondisi pandemi ini seharusnya menjadi kayak
eee, alarm gitu ya, bahwa, "Oh iya, bangun bangun bangun." Sebenarnya tanggung jawab siapa sih sekolah itu, pendidikan itu? Karena anak-anak di rumah ya mestinya jadi tanggung jawabnya orang tua. Nah, orang tua pasti juga akan punya alasan gitu ya, bahwa anak itu disekolahkan memang biar pintar gitu ya. Karena saya nggak bisa mintarkan anak. Nah, menurut saya ya ada benernya tapi nggak gitu juga. Harusnya orang tua ini juga me yang memegang kendali pendidikan si anak. Mungkin dia nggak bisa ngajarin, tapi dia bisa memberikan motivasi untuk anak belajar. Ini memang memang complicated ya. Kalau misalnya si orang tua ini ternyata tidak mampu baca tulis, terus kemudian tidak punya pendidikan yang cukup, mungkin memang akan sangat sulit. Tapi entah bagaimana, harusnya orang tua ini memang yang harus mengendalikan pembelajaran si anak ini. Dan mestinya untuk orang tua yang tidak mampu itu yang dibantu. Pemerintah mestinya memetakan itu juga, bukan hanya bikin sekolah yang seperti ini, sekolah pura-pura. Nah, tanggung jawab orang tua itu ada di sekolah, tanggung jawab pendidikan itu ada di orang tua. Sekolah, guru itu membantu. Bagaimana membantunya? Ya memberikan itu tadi, kalau orang tuanya nggak cukup mampu ya ya dibantu oleh si sekolah, oleh guru. Kalau sudah cukup mampu ya tinggal dikawal aja, didampingi. Nah, selanjutnya, mestinya bukan hanya nilai saja yang dicari ya, tapi lebih pada pemahaman. Jadi kalau misalnya mengajarkan sesuatu, kemungkinan besar si anak itu bertanya. Nah, saya sampai kuliah itu kok rasanya bertanya itu menjadi hal yang aneh gitu ya, atau hampir tidak pernah ada yang bertanya saat guru atau dosen menanyakan tentang, ada yang berpendapat, ada yang bertanya gitu. Karena rasanya tidak pernah dibiasakan. Kalau bertanya itu malah menjadi musuh bersama gitu. Pelajaran udah mau selesai, bertanya, oh ngapain sih tanya-tanya, jadi nggak selesai-selesai nih. Mungkin juga gurunya juga gitu, ah, kamu kok tanya-tanya terus sih, udah ikutin aja. Pokoknya yang diajarin yang seperti ini gitu. Jadi anak-anak mungkin jadi tidak begitu memahami atau masih punya pertanyaan dalam di kepalanya yang tidak terjawab di sekolah atau oleh guru-gurunya. Nah, rasanya ini harus menjadi kesadaran bahwa apapun jenjangnya, terutama jenjang pendidikan dasar, pertanyaan anak-anak ini penting dan harus dijawab. Entah gimana caranya. Sumbernya juga bukan hanya dari guru saja kan. Kalau guru tidak mampu ya cari aja di Google. Konsultasi aja sama sama yang lebih ngerti ya gitu. Jadi rasanya itu yang harus dilakukan. Si anak ini juga harus didengarkan kalau misalnya dia punya pertanyaan-pertanyaan. Dan biasanya pertanyaan anak-anak ini susah memang. Apalagi guru yang tidak siap ya. Misalnya waktu si guru mencontohkan tentang hujan gitu ya. Sedia payung sebelum hujan. Terus kemudian si murid nanya, kok bisa hujan ya? Kenapa bisa hujan? Dari mana datangnya hujan? Air itu jatuh ke bawah ya, kok bisa ada di atas? Nah, kalau guru tidak siap, dia paling hanya bilang, diam, cukup. Sampai di situ saja. Dan si anak diam dengan pertanyaan yang belum terjawab. Nah, itu yang ingin saya bahas lah setidaknya itu. Jadi sekarang kita mikir nih, anak saya ini sekolah di sekolah beneran apa sekolah pura-pura ya? Kok jadinya kayak gini? Kok jadinya saya yang harus ngajarin? Ya, kalau anak itu mendapatkan pendidikan dengan benar, memang orang tua harus ngajarin. Cuman apakah sekolahnya benar? Nah, itu dicek. Dan bukan tentu, belum tentu ya, belum tentu sekolah yang mahal itu adalah sekolah yang benar juga. Mungkin lebih parah tuh pura-puranya. Sekolah pura-pura, ngambil duit orang tuanya beneran tuh. Nah, itu eh, dari saya, semoga bangsa ini bisa lepas dari kepura-puraan sekolah gitu ya. Sehingga pendidikan kita juga menjadi pendidikan yang merdeka, yang baik, yang mengutamakan murid-murid untuk mendapatkan pengajaran yang baik, pemahaman yang benar dalam belajar. Ya, saya tambah catatan bahwa anak-anak saya memang memang eh, sedang homeschooling, dan saya memang mengharapkan untuk tetap homeschooling sehingga
kritikan-kritikan saya pada sekolah itu menjadi kritikan-kritikan yang membangun. Mari kita bangun pendidikan Indonesia secara formal maupun secara non formal. Dan semoga sekolah yang ada nantinya menjadi sekolah yang benar, bukan sekolah yang pura-pura. Itu aja dari saya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di IDRP, Ide Ruby Prasetyo, Ide Ruby.